Sudah lebih dari sebulan saya tidak mengunggah video di kanal ini. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah email dari YouTube yang menyatakan bahwa salah satu video saya terkena klaim hak cipta. Akibatnya, kanal ini mendapat teguran pertama yang berlaku selama 90 hari. Terus terang, saat itu saya cukup terkejut, karena sebelumnya saya sudah mencoba berbagai cara agar tidak terkena teguran. Namun, apa boleh buat, YouTube sudah mengirimkan peringatan tersebut, dan hal itu cukup mempengaruhi semangat saya untuk membuat video, terutama tentang Sakamoto Days. Video yang terkena teguran tersebut memang membahas tentang Sakamoto, meskipun sebenarnya jumlah tayangannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan video Sakamoto lainnya yang pernah saya buat. Sekarang, karena semangat untuk mengunggah video sudah kembali, kali ini saya akan membahas beberapa kisah menarik yang dialami oleh Sakamoto. Sebagai pengingat, saya tidak akan menampilkan panel gambar dari manga maupun cuplikan video yang berpotensi membuat YouTube kembali mengirimkan peringatan. Jadi, jika kalian tidak nyaman dengan tampilan black screen yang mendominasi video ini, silakan lewati video ini. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Terakhir kali saya membahas Sakamoto Days adalah pada chapter 210, di mana dalam chapter tersebut, kita melihat Osaragi terkena serangan hebat dari Slur dalam mode Takamura. Awalnya, saya sempat berpikir bahwa momen itu akan menjadi akhir kisah Osaragi. Apalagi beberapa panel sebelumnya menampilkan kilas balik yang memperlihatkan pertemuan pertamanya dengan si Shiba. Untung saja, Kamihate, sniper terbaik di dunia para assassin, muncul di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Shiba serta Osaragi dari serangan Slur. Kemunculan Kamihate ini tidak lepas dari fakta bahwa ia adalah salah satu pria yang tergila-gila pada Osaragi. Selain itu, karena kekacauan yang ditimbulkan oleh Slur, Kamihate jadi tidak bisa lagi menonton acara ramalan cuaca favoritnya yang dibawakan oleh seorang perempuan di televisi Jepang. Alasan yang sangat sederhana ini sempat membuat saya mengernyitkan dahi. Tapi bagaimanapun juga, berkat kehadiran Kamihate, Shiba dan Osaragi berhasil selamat dari serangan brutal seluruh mode Takamura. Cerita berlanjut di chapter 211, di mana pelarian Shiba dan Kamihate yang membawa Osaragi kembali menemui rintangan. Kali ini, mereka dihadang oleh Gozu, salah satu jebolan dari El Kamar yang baru dimunculkan. Situasi ini memaksa Shiba untuk bertarung langsung melawan Gozu. Namun karena Gozu memiliki kemampuan untuk memanipulasi arus listrik, senjata palu besi milik Shiba tidak banyak berguna. Akibatnya, Shiba tumbang dan nyaris menjadi korban Gozu. Beruntung, Osaragi kembali bangkit setelah tanpa sengaja terkena sengatan listrik Gozu. Walhasil, Osaragi kembali menunjukkan kekuatan luar biasanya dan berhasil mengalahkan Gozu, setidaknya untuk sementara waktu. Momen ini memungkinkan Osaragi, Kamihate, dan Shiba untuk melarikan diri dari markas JAA yang kini dikuasai oleh Slur. Dari chapter 211 ini, ada beberapa hal yang menurut saya masih terasa janggal. Pertama adalah sikap Oki dan Torres yang tidak berusaha menghadang pelarian Shiba dan Osaragi. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah Oki mulai meragukan Slur setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Shiba, Osaragi, dan Kamihate? Perlu diketahui bahwa Oki adalah seorang assassin yang sangat pragmatis. Jika ia merasa bahwa kubu Sakamoto akan menjadi lebih kuat setelah pengkhianatan ini, besar kemungkinan ia tidak akan lagi sepenuhnya mendukung Slur. Terlebih lagi, saat ini hanya tersisa 3 anggota order yang masih setia kepada Slur, dan mereka adalah Oki sendiri, Torres, dan Tanabata. Kemunculan Gozu yang tiba-tiba juga cukup mengejutkan. Namun, lewat kemunculan ini, kita akhirnya mendapatkan kepastian bahwa ia masih berpihak pada Slur. Hal ini sekaligus membantah beberapa teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa Gozu akan berkhianat dan berbalik melawan Slur. Sebelumnya, saya juga sempat membahas bahwa Gozu memang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa anggota Slur lainnya yang berasal dari panti asuhan Al-Kamar. Berpindah ke chapter 212, kita akhirnya melihat Shin Asakura yang bersiap menggunakan seluruh kekuatan manipulasi pikirannya yang bisa dibilang sangat overpower untuk menghentikan kekacauan dan aksi saling bunuh yang dipicu oleh Slur. Skenario ini terjadi setelah Sakamoto yang masih dalam mode statue atau setelan cupu mengalami trauma berat akibat kehancuran tokonya yang diledakkan oleh Slur.
Shin bertekad untuk memperluas jangkauan kekuatan Espernya agar mampu mengendalikan warga yang kini saling membunuh dengan pistol yang telah dibagikan oleh Slur. Untuk mewujudkan hal itu, Shin pun mendatangi Asakura, ayah angkatnya, sekaligus kepala laboratorium Okutari, dengan harapan mendapatkan bantuan. Namun saat pertemuan berlangsung, Asakura mengaku tidak bisa menyelesaikan formula suntikan yang dibutuhkan Shin hanya dalam waktu sehari. Ia menyatakan membutuhkan setidaknya waktu 3 hari. Karena situasi yang semakin genting, Shin tetap memaksa Asakura untuk mempercepat proses tersebut, yang akhirnya memancing kemarahan Asakura. Beruntung, Kashima muncul di saat yang tepat dan membantu menenangkan situasi. Sebagai bentuk penyesalan karena pernah bergabung dengan Slur, Kashima memutuskan untuk membantu Shin. Dalam hatinya, ia sebenarnya tidak ingin warga sipil ikut terseret dalam konflik dendam pribadi Slur terhadap JAA. Demi tujuan itu, Kashima bersedia membantu Asakura agar perlengkapan yang dibutuhkan Shin bisa segera diselesaikan. Dan hanya dalam hitungan detik, formula tersebut akhirnya berhasil diwujudkan. Meskipun penggunaannya berisiko besar terhadap kondisi otak, Shin sudah siap mengorbankan dirinya dan menghentikan kekacauan ini dan menyelamatkan warga. Pada panel terakhir, kita melihat Shin menggunakan kekuatan Espernya untuk memberikan instruksi langsung kepada warga. Dia meminta agar semua pistol yang sedang mereka pegang ditembakkan ke bawah sebanyak 3 kali. Sebuah langkah simbolis sekaligus taktis untuk mengakhiri perang horizontal yang dirancang oleh Slur. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin kembali menyampaikan satu hal. Melihat sejauh apa usaha Shin yang bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya, saya sekali lagi merasa bahwa seharusnya Shin Asakura lah yang menjadi tokoh utama dalam seri ini. Bayangkan saja, sejak awal Shin hanya diperlihatkan sebagai karakter pendukung biasa. Namun seiring berjalannya waktu, ia terus berkembang menjadi sosok yang sangat kuat dan berpengaruh. Motivasinya di awal cerita, yaitu ingin menemukan assassin terkuat, juga mengingatkan kita pada karakter utama khas manga shonen yang penuh tekad dan semangat. Shin adalah karakter yang unik, lucu, dan pantang menyerah. Sebuah kontras yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan Sakamoto saat ini, yang masih berjuang untuk memulihkan kekuatannya. Lalu, apakah Shin akan berhasil menghentikan perang horizontal ini? Mari kita nantikan bersama di chapter selanjutnya. Baiklah, kalau begitu sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.